bersama Selicia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Ungkap pelaku utama, polisi gelar rekonstruksi ulang pembunuhan Brigadir Nur Hadi, tersangka peragakan 88 adegan di 4 lokasi. Dua pemuda di Mataram diringkus polisi karena menjamret perhiasan untuk modal berjudi online. Ditutup selama 10 hari karena perbaikan jalur, 6 jalur pendakian ke kawasan wisata Gunung Rinjani kembali dibuka. Dua pemuda bernama Rifan Alvaro 19 tahun dan Isa 20 tahun diringkus unit Satuan Reserse Polsek Sandubaya karena berkomplot menjamret pengendara di sejumlah lokasi di kota Mataram. Tersangka dibekuk usai ditangkap warga yang mengejarnya setelah menjamret perhiasan milik pemotor di Jalan Tuan Guru Haji Faisal di Kelurahan Turida, Kecamatan Sandubaya. Harga berapa kamu jual? Sama-sama mau. Dari tangannya, polisi menyita sebuah gelang emas milik korban dan sepeda motor yang digunakan saat beraksi. Dari mana dulu? Dari hasil pemeriksaan, para tersangka mengaku telah menjamret di 6 TKP dalam sepekan dengan menyasar ibu rumah tangga atau wanita yang berkendara seorang diri di jalan sepi. Yang memang mencari korban yang sedang lengah, kemudian menggunakan perhiasan yang banyak sehingganya dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku tersebut. Jadi pelaku tersebut sudah melaksanakan kejahatan tersebut sudah 6 kali. 4 kali di Kecamatan Sandubaya, 2 kali di Kecamatan Ampenan, seperti itu. Modusnya gimana? Jadi modusnya memang yang bersangkutan ini menggunakan kendaraan roda 2 untuk mengintai, kemudian mengikuti korban dari belakang. Tersangka mengaku menjamret di sejumlah lokasi di kota Mataram dan hasilnya digunakan untuk modal berjudi online. Setelah kamu dapat emas hasil jambretan itu, kamu jual kemana? Terus uangnya kamu pakai apa? Pakai belanja sehari-hari. Pakai belanja, selain pakai belanja, beli sabu. Enggak. Pakai main judi. Ya. Main judi apa? Slot. Kamu juga? Ya, Pak. Pakai main judi slot. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 Undang-Undang KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana minimal 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Pemuda bernama Dendi 26 tahun diringkus tim Opsnal Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram karena diduga menggelapkan sepeda motor milik rekannya. Tersangka diringkus di Kelurahan Gomong, Kecamatan Selaparang atas laporan korban yang kehilangan sepeda motor. Polisi menyita 1 unit sepeda motor milik korban yang sempat digadaikan oleh pelaku. Penggelapan itu berawal saat korban meminta tolong Dendi agar menebus sepeda motor yang digadaikannya di salah satu perusahaan pembiayaan karena telah jatuh tempo. Namun tanpa persetujuan dari korban, sepeda motor tersebut justru digadaikan kembali ke orang lain, kemudian tersangka kabur tanpa ada kejelasan. Pelaku menerima gade motor dari korban sendiri dengan akad gade waktu itu 1 bulan. Setelah 1 bulan berlalu, korban akan menebus sepeda motornya dengan harga 2 juta, tetapi sepeda motor tersebut sudah dipindah tangankan oleh pelaku tanpa izin dari korban. Atas kejadian ini, korban mengalami kerugian 12 juta harga sepeda motornya. Tersangka mengakui perbuatannya menggelapkan sepeda motor korban karena kepepet untuk membayar utang. Ada orang gade motor saya, tapi saya orang gade motor terus oper. Si doper berapa ada gade? 2 juta. Si doper 7 juta. 7 juta. Pemilik motor sudah nebus nggak? Sudah. Berapa dia nebus? 2 juta 200. 200. Terus yang 200.000 itu sebagai apa itu? Sebagai bunga.
Sebagai bunga gade terus 1.000. Ya. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Sejumlah petani di Kabupaten Lombok Tengah mengeluhkan anjloknya harga jual tembakau memasuki musim panen raya pada bulan Agustus ini. Melimpahnya stok membuat harga daun tembakau super yang semula 4,5 juta rupiah per kuintal, kini hanya tembus 2,5 juta rupiah saja per kuintalnya. Kondisi ini membuat petani merugi karena hasil panen mereka tidak mampu menutupi biaya operasional, mulai bibit hingga biaya perawatan. Padahal hasil panen mereka juga jauh menurun pada tahun ini karena kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Karena saya tidak mampu untuk harga tembakau hari ini kan dikira mahal tapi tidak terlalu mahal. Dan faktor katanya pos-pos ini cuma gudang aja belum buka. Jadi inilah. Berapa sekarang harganya itu, Bang? Kemarin saya jual 25.000 yang kering. Yang kering. Itu daun Daun tengah. Iya. Kalau biasanya berapa harganya itu? Biasanya 35 atau 45 Per kuintal. per kuintal. Yang itu tergantung kualitas juga. Tergantung kualitas. Rugi jadi. Rugi kita. Selain berharap harga tembakau kembali normal, petani juga meminta Pemda mencarikan pasaran tembakau dengan harga yang layak dari luar daerah. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.